Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang mana pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk mempelajari bahasanya Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahabbati fillah, ikhwani rahimakumullah. Di pertemuan malam hari ini, di awal tahun Masehi, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Hanya saja sebelum kita membahas dan melanjutkan kitab Durusul Lughah, ada dua poin penting yang ingin kita sampaikan kepada antum sekalian. Poin yang pertama, bagaimana kita mengetahui keistimewaan dan pengaruh besar dari ilmu bahasa Arab di dalam aspek kehidupan yang kita jalani saat ini. Yang kedua, poin yang kedua adalah berkaitan dengan program-program yang akan kita jalankan agar kita bisa senantiasa istiqamah dan senantiasa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami ilmu alat ini yang sangat penting bagi kita untuk bisa mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di antara keistimewaan yang sudah kita ketahui bersama tentang ilmu bahasa Arab adalah bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa Arab ya untuk wahyunya atau dari wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalilnya adalah surat Yusuf ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan, sesungguhnya ja'alnahu, kami menjadikan yang namanya Quran, yaitu Al-Quran, kitab suci umat Islam, kitab suci terakhir yang mengoreksi kitab-kitab sebelumnya. Arabiyah, menggunakan bahasa Arab. Apa tujuannya? Allah menggunakan Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Ya. La'allakum ta'qilun. Agar kalian ta'qilun, dari kata aqlun, dari kata berakal. Agar kita berakal, agar kita lebih paham maksud, tujuan, apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala kepada yang diciptakan, yaitu makhluk-makhluknya, jin dan juga manusia mukallaf, orang makhluk yang terbebani syariat.
Dan masih banyak lagi, akan tetapi perlu digarisbawahi, banyak orang salah salah kaprah dalam memahami kalau belajar bahasa Arab ya begitu-begitu saja. Paling yang bisa didapatkan bisa berbicara bahasa Arab, ya. Bisa berjumpa dan berbicara, berkomunikasi dengan orang Arab langsung. Atau bisa bercakap-cakap, ya. Bisa mengetahui kaidah nahwu sharaf. Banyak orang yang salah kaprah memahami mengapa kita belajar bahasa Arab. Apa tujuannya kita belajar bahasa Arab? Dan ternyata pengaruh bahasa Arab untuk kehidupan kita ini sangat besar, ya. Nanti akan kita bahas apa saja sih pengaruhnya sehingga para ulama benar-benar fokus disiplin ilmu dalam memahami ilmu bahasa Arab, dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Seperti Imam Malik, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, bahkan Imam Syafi'i rela dari Mesir, dari Haran, ya, dari Gaza, ya, dari Gaza, dari Palestina pergi ke Yaman untuk bisa mencari tahu dan mempelajari bahasa Arab itu sendiri, ya. Karena begitu penting dan pengaruhnya sangat besar. Di antara pengaruhnya yang tentu harus kita pahami kepada ikhwan sekalian adalah mempermudah kita dalam penguasaan ilmu pengetahuan yang jelas-jelas ilmu pengetahuan itu ada pada kitab suci terakhir. Apa itu? Al-Quran. Ada pada keotentikan lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dalam surah An-Najm. Tidaklah Nabi berucap melainkan dari wahyu yang Allah turunkan, bukan karena hawa nafsunya. Ya. Maka ilmu pengetahuan ini sangat penting, pengaruhnya sangat besar dalam penguasaan ilmu pengetahuan. Ya. Dan Islam sangat menekankan untuk bersikap logis, untuk menjadi akal yang sehat, untuk mendapatkan pengetahuan, baik itu pengetahuan sains dalam keduniawian, ya, ataupun eh, ilmu pengetahuan yang dapat menuntun kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ilmu pengetahuan itu dibuka dan melalui yang namanya membaca, qiraah. Asal katanya dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Sesuai dengan nama kitab suci kita yaitu Al-Qur'an. Apa itu Al-Quran? Adalah sesuatu yang dibaca, bisa mendatangkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendatangkan manfaat kalau dibaca, dan bisa menjauhi malapetaka mudarat kalau kita membaca Al-Quran. Nah, ini senada dengan apa yang diwahyukan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Dalam surah Al-Alaq, surat 96 ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini kalau kita belajar dalam tinjauan bahasa Arab, dari bacaan Al-Quran, dari kaidah-kaidah dalam Al-Quran, ataupun dalam bahasa Arab itu sendiri, Iqra. Dari kata qara'a yaqra'u, Iqra adalah fi'il amr, kata perintah. Membaca, bacalah. Bacaan adalah Quran. Ya, maka bacalah di sini bismi, dengan menyebut seperti Bismillahirrahmanirrahim. Rabbika, Rabbmu. Apa kata arti Rabb yang antum ketahui ya, wahai ikhwan sekalian? Kita buka ruang diskusi, bukan kajian ya di sini. Ada Pak Andriana, Pak Iqbal, ahlan wasalan, Pak Nuruddin yang lebih awal hadir, Pak Pandu. Apa yang antum ketahui tentang makna Rabb? Biasanya kan kalau kita
mengaminkan amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa artinya? Silakan Pak Nuruddin. Ya, eh, kalau yang Ana pahami itu Rob sebutan Tuhan yang zat yang menciptakan, yang mengurus, itu sebutannya Rob, Ustaz. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Nuruddin. Ya, Rob itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya Tuhan juga, tapi dengan definisi Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menjaga, memelihara, mengurus, ya, mengurus yang diciptakan. Pencipta mengurusi, menjaga, ya, eh, dan juga kita harus ketahui kata Rabb ini berasal dari bahasa Arab Rabba yurabbi, ya. Kalau kita belajar tauhid namanya tauhid rububiyah, ya. Mengesahkan Allah dalam hal penciptaan. Kalau kita belajar dalam rumah tangga ada yang namanya Rabbatul Bait, ya. Artinya IRT, ibu rumah tangga. Rabbatul Bait, ibu rumah tangga. Ya, artinya menjaga rumahnya, yang memelihara, yang mengurusi rumahnya itu disebut dengan Rabbatul Bait. Ya. Kata Rabb itu luas. Tapi sifatnya bukan sebuah nama, ya, nama Tuhan bukan. Kalau nama Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan perspektif umat Nasrani, yang dimana Allah adalah bukan sebuah nama tapi artinya adalah Tuhan. Nah, ini juga salah. Ya, jadi Allah itu adalah sebuah nama zat, lafzun jalalah, lafaz yang diagungkan dan dimuliakan. Sedangkan Rob adalah jenis Tuhan, bukan jenis Tuhan, ya, Tuhan yang memang uh, tujuannya adalah untuk menjaga, memelihara, menciptakan. Ya. Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Ya. Bacalah dengan menyebut Rabbmu yang menciptakanmu, yang memeliharamu, yang menolongmu, yang mengurusimu. Alladzi yang si mausul nanti antum akan belajar di dalam kitab Durusulullah. Khalaqa. Khalaqa yang menciptakan. Lebih diperjelas lagi, ditaukidkan, ditekankan bahwa Rabb ini yang benar-benar menciptakanmu. Ya, khalaqa itu dari kata khalaqa yakhluqu. Mungkin pernah mendengar kata makhluk. Ah, apa artinya makhluk, wahai ikhwan sekalian? Yang diciptakan, Ustaz. Yang diciptakan. Jadi kalau ditanya secara bahasa, kita semakin jelas ya. Kalau ditanya manusia makhluk, ya, jin makhluk, tumbuhan makhluk. Kalau batu makhluk bukan? Makhluk juga. Ya, semuanya Makhluk. Serpihan kayu makhluk. Hal yang terkecil, proton dan neutron, inti atom, makhluk karena semua diciptakan. Bukan dengan tidak sengaja, dengan teori Big Bang. Ya. Tapi semua yang kita lihat dan diri kita sendiri adalah makhluk yang diciptakan. Nah, penciptanya namanya Khaliqun. Nanti antum akan belajar yang namanya sorof, ilmu sorof ya. Khaliqun fa'ilun ya. Objek yang menciptakan, yaitu pencipta. Pencipta langit dan bumi. Pencipta alam semesta ini. Ya. Nah, ini baru kita bahas nih baru satu ayat. Belum ayat yang lain. Maka dari itulah program nanti kita, ya, tapi menunggu kesepakatan antum, ya. Apakah memungkinkan? Jadi kita belajar program barunya adalah setiap 1 bulan ada 4 pekan. Dan setiap 4 pekan ini di pekan ke-4, ya, kita akan mempelajari
ya, dengan mengikuti metodologi implementasi secara aktual di dalam ayat-ayat Al-Quran. Seumpama antum belajar pekan pertama, kedua, ketiga tentang apa mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, jadi di pekan keempat kita buka mushaf. Kita bahas bagaimana mengimplementasikan kaidah mudhaf wa mudhafun ilaih di dalam ayat Al-Quran. Ya. Bagaimana mengimplementasikan kaidah mubtada khobar di dalam ayat suci Al-Quran. Dimulai dari juz 30, surat pendek dulu saja. Ya. Dan kita bisa mengambil faedah yang lebih banyak, dan ilmu itu al-amalu bihi. Setelah kita tahu ilmunya, maka amalkan. Kalau kesulitan kita beramal, berucap bahasa Arab, berkomunikasi berbahasa Arab, ya, karena mungkin pasangan kita nggak bisa bahasa Arab juga misalkan, atau anak nggak bisa juga, ya maka bisa diamalkan dengan apa? Dengan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, maka ini perlu disepakati terlebih dahulu. Apakah antum sepakat? Ini ada Kalau Pak ana Nur sih insya Hidayat. Allah sepakat, Ustaz. Insya Ya, Allah, Ustaz. sepakat ya. Pak Insya Allah, Pandu, sepakat Ustaz. insya Allah. Pak Sepakat, Ustaz. Adriana, Pak Iqbal, alhamdulillah. Pak Pandu, Insya Allah sepakat Ustaz. sepakat insya Allah. Muafiq insya Allah. Baik, terima kasih kepada antum sekalian. Kita akan lanjutkan ya pengaruh bahasa Arab berikutnya. Ya, meningkatkan ketajaman daya pikir. Ya, dalam hal ini bagaimana seorang mukmin tahu tentang bahasa Arab dan pengaruhnya dari bahasa Arab itu menjadikan kita lebih tajam dalam berpikir. Daya pikir kita lebih tajam atau kritis, lebih detail ketika menanggapi suatu permasalahan dan mencari solusi yang tepat. Ya. Sampai ke arah sana para ulama menerangkan bagaimana pengaruh bahasa Arab dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Dalilnya adalah asar dari Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab pernah mengatakan, ta'allamu lughatal arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah ilmu bahasa Arab karena ilmu bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Dalam riwayat yang lain, qawiyatul aql, akan menambahkan, menguatkan akal kita untuk berpikir jernih. Ya, dan menambahkan kehormatan dan kemuliaan seorang mukmin. Ya, karena kita tahu kita tidak bisa terpisahkan agama kita ini dengan bahasa Arab. Setiap ibadah yang kita lakukan akan ada bahasa Arab yang keluar. Dari ibadah sholat, zikir, sholawat, ya. Bahkan dalam masalah apa? Dalam masalah yang doa-doa, ya, yang agak tabu misalkan dalam masalah rumah tangga, dalam masalah mendidik anak, ya kita minimal harus tahu juga bahasa Arab. Ya, minimal harus tahu juga bahasa Arab karena doa-doanya juga berbahasa Arab. Ya, zikirnya juga berbahasa Arab. Bukan berarti nggak boleh bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa selain bahasa Arab. Tapi menjadi keutamaan bahasa Arab itu secara tidak langsung menempel dengan alma mater kita sebagai seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pengkajian bahasa Arab akan meningkatkan daya pikir seorang mukmin karena kenapa? Dari susunan bahasa Arabnya saja detailnya luar biasa. Contoh, misalkan ada yang disebut dengan isim isyarah. Isim isyarah itu kata tunjuk. Ada yang namanya hadza. Ya. Hadza. Hadza apa artinya ya? Haza itu ini ya. Ini. Ini. Untuk mudzakkar. Ya, kalau untuk Muzakkar. muannats
Hiya. Hadihi. Ya, Hadhihi. hadhihi. Kita Hadihi. tunduk. Ya, itu baru jumlahnya satu. Ini dalam jumlah satu ada mudzakkar, ada muannas. Belum yang jumlahnya dua. Ini untuk dua orang bahasa Arabnya beda, bukan ini. Bukan hadza, bukan hadhihi. Ini untuk mudzakkar dua orang, ini untuk muannas dua orang, beda bahasa Arab. Belum lagi untuk lebih dari dua. Lebih dari dua itu jamak. Ya. Belum lagi untuk lil ba'id, untuk yang jarak jauh. Kata tunjuk untuk jarak jauh seperti dzalika. Itu untuk mudzakkar satu orang. Satu objek. Dua objek beda lagi. Lebih dari dua beda lagi. Untuk mudzakkar muannas juga berbeda. Itu baru isim isyarah, pendetailannya demikian. Semakin detail akan sulit untuk dimanipulasi. Itulah kenapa Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Karena susah sekali untuk memanipulasi. Atau minimal merevisi ya bacaan Al-Quran. Yang bisa direvisi mungkin terjemahan. Tapi kalau bacaan Al-Qurannya tidak bisa direvisi. Ya. Fahimtum insyaallah? Fahimna Fahimna insyaallah. insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, menajamkan kekuatan intelektual dalam mempelajari ilmu bahasa Arab itu pengaruhnya luar biasa. Ya. Apalagi kita bicara tentang syariat. Yang detailnya itu bukan main besarnya. Dalamnya dari pendetailan itu Masya Allah luar biasa. Ya, kalau kita tadi berbicara baru membahas bahasanya saja, detailnya sudah mendalam. Apalagi syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ya. Tidak ada di dalam syariat sebelum Nabi Muhammad SAW yang lebih detail. Ya. Tidak lain dan tidak bukan hanya syariat Islam saja yang dibawa oleh Nabi SAW. Detailnya itu luar biasa. Ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi ada tuntunannya. Sampai dalam masalah bertetangga, dalam masalah hubungan intim pun juga ada di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah buang hajat aja ada. Ya. Dalam masalah mengganggu binatang itu masalah istilahnya sepele gitu ya. Ya. Itu juga ada di dalam syariat Islam. Jadi lebih detail lagi, bahasa Arab saja sudah detail, pengantarnya pakai bahasa Arab, syariat Islam lagi lebih detail lagi. Ya, contoh misalkan kata syirik. Ya, apa artinya syirik yang antum ketahui? Menyekutukan Allah ya. Menyekutukan Allah atau melihat rumput tetangga selalu lebih hijau, kan ada yang begitu ya. Oh, iya. Kita ini nggak boleh Ya, sirik kalau sama bahasa Indonesia orang, gitu ya, sirik iri ya. iri, ada juga kan yang begitu ya. Nah, ini kurang tepat. Yang betul syirik menyekutukan Allah. Kita tahunya menyekutukan Allah. Kan begitu. Padahal kalau di dunia apa namanya pabrik gitu ya, ada yang namanya syarikun, syarikatun. Ya, syarikah perusahaan, syarik artinya orang yang ikut serta. Ya. Akar katanya sama. Coba bayangkan. Ya. Persekutuan. Ya. Disebut Ini ya, dengan serikat Ustaz. syarikat. Iya, Serikat. serikat itu bahasa Arab. Oh, syarikat itu orang-orang yang melakukan kesyirikan semuanya itu. Enggak, ya. Enggak demikian. Akar katanya dari kata syaraka, ya. Syaraka yashriku, ya. Syaraka yashriku. Yushriku, ya. Nah, artinya menyekutukan kalau secara ilmu agama. Ya, tapi kalau dalam ilmu bahasa Arab sendiri itu bisa diartikan ya bersekutu.
bekerja sama. Seseorang yang bekerja sama dengan selain Allah dalam hal kemampuan yang bisa dilakukan hanya dari Allah saja, itu disebut dengan orang yang melakukan kesyirikan. Ya, orang yang kerjasama dengan jin. Ya, bahkan orang yang kerjasama dengan manusia dengan tujuan tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, ya tidak boleh mengikuti syariat Nabi Muhammad seperti tidak boleh sholat ketika bekerja. Itu juga menyekutukan Allah secara bahasa. Pahim tuh insyaallah. Fahimna Fahimna insyaallah. 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 Ya. Kalau ditanya luas sekali kalau kita bicara syirik itu sangat luas. Ya. Baik. Yang ketiga, pengaruh ilmu bahasa Arab dalam kehidupan kita adalah mempengaruhi dalam pembinaan dan pengembangan akhlak seorang mukmin. Orang yang menyelami ilmu bahasa Arab akan membuktikan bahwa bahasa ini merupakan sarana untuk membentuk moral sopan santun manusia, ya, dan memangkas orang-orang yang buruk, ya, rusak moralnya. Apa buktinya? Nah, nanti antum akan belajar di dalam ilmu bahasa Arab. Kalau bertemu dengan orang yang lebih tua, kita memanggil antum. Ya, bagaimana kabar antum? Kalau dalam bahasa Indonesia kan begitu. Kaifahalukum? Ya, ini memuliakan orang yang lebih tua. Kalau orang yang tidak dituakan, tidak ya biasa saja gitu ya, teman dekat atau teman biasa, maka menggunakan kata anta, meskipun ya satu orang, antum kan harusnya kalian ya banyak. Tapi untuk memuliakan ya maka disebut dengan antum, meskipun yang kita tuju komunikasinya hanya satu orang, yang kita ajak bicara satu orang, ya. Begitu pula domir-domir, nanti domir kita belajar kaifahalukum misalkan. Kalau untuk orang yang dituakan, orang yang biasa saja kaifahaluka, ya. Kalau ketemu dengan orang yang berilmu, ada tambahan lau samahtum kaifahalukum, ya izin berkenan kalau bahasa kita ya, izin berkenan, ya. Berkenan bertanya bagaimana kabar antum, ya. Nah, itu ada susunannya, ya. Susunannya ada yang biasa saja, ada yang bermoral, ada yang benar-benar menghargai. Ya, berdiskusi dengan orang yang lebih tua berbeda dengan berdiskusi dengan orang yang seumuran. Berdiskusi dengan seorang pejabat negara berbeda cara bicaranya dengan eh, rakyat jelata. Nah, itu bahasa Arab begitu banyak ya kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan, ya. Apalagi bahasa Arab lalu kita ambil hukum-hukum syariat. Ya, Nabi pernah mengatakan bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dari mana sih asal kata akhlak itu sendiri? Ya, apa yang antum ketahui tentang akhlak? Apa itu akhlak? Silakan kita berdiskusi. Ada Pak Rafiq. Apa itu akhlak, Pak Rafiq? Atau Pak Pandu, silakan. Perilaku Ustaz. Perilaku, ya. Perilaku. Perilaku apa? Baik, buruk, atau perilaku saja? Perilaku baik. Perilaku baik. Ya, terima kasih Pak Pandu. Kalau kita artikan, ya. Tapi kalau kita telusuri di dalam asalnya dari mana akhlak itu, ternyata akhlak itu jamak, bilangannya banyak. Ya, perilaku-perilaku. Diambil dari mana? Kata khulukun. Dari kata kholako, satu akar kata yang sama dengan makhluk.
dengan khalik, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, akar kata yang sama dengan akhlak, ya. Maka akhlak itu adalah sebuah aktivitas interaksi antara sesama makhluk disebut dengan akhlak. Masih umum. Ada akhlak baik, ada akhlak buruk dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, husnul khuluq, su'ul khuluq. Ya, khuluq itu jumlahnya satu, akhlak jumlahnya banyak, perilaku-perilaku. Satu perilaku namanya khuluqun. Ya. Husnul khuluq adalah perilaku baik. Su'ul khuluq adalah perilaku buruk. Dari kata su, ya, sayyi'ah. Ya. Maka dari itu, orang dikatakan husnul khuluq secara bahasa ketika interaksinya baik. Dia bisa berinteraksi dengan mudah dan tidak ada permasalahan yang terjadi. Tentunya apa yang dicintai Allah kalau kita tinjau secara agama. Ya. Suami istri ada perilaku husnul khuluq. Namun terkadang ada perilaku su'ul khuluq. Itu biasa. Ada persengketaan, ada gesekan, ya, permasalahan, nah itu masuk su'ul khuluq. Ya. Kalau kebaikan husnul khuluq. Itu baru akhlak, belum adab. Nah, apa itu adab? Ya, ikhwan. Iya, silakan. Adab itu apa ya? Cara cara berperilaku. Hmm. Ya, kurang lebih gitu. Cara berperilaku lah terhadap sesuatu gitu ya, Ustaz. Cara berperilaku terhadap sesuatu. Ya, terima kasih Pak Nuruddin. Ya, adab kalau bahasa sederhananya adalah ketika seseorang memiliki cara berperilaku setelah terdidik, setelah mendapatkan ilmu. Itu namanya adab. Kalau akhlak itu naluri manusianya secara tidak langsung. Ya, adab itu lebih spesifik kalau kita secara bahasa ya. Karena secara bahasa adab itu dikata adaba yu'addibu, artinya mendidik. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan akhlak yang baik dari didikan, dari ilmu yang bermanfaat itu disebut dengan adab. Beretika, sopan santun. Sopan santun timbul ketika dididik disebut dengan adab. Sopan santun timbul karena secara nalurinya maka disebut dengan akhlak. Secara bahasa, kita bicara secara bahasa. Kalau secara istilah sama akhlak dan adab. Bagaimana seseorang dididik dari firman Allah dan hadis Nabi, lalu mengamalkan dengan baik kepada manusia, ya, baik itu manusianya tidak setuju, ya, dianggap jelek atau dianggap baik menurut manusia, tapi menurut Allah dianggap baik, ya, dari firman Allah maka disebut dengan adab. Ya, fahim tum insyaallah. Fahimna Fahimna, insya Allah. insyaallah. Fahimna insyaallah. Ada yang ingin ditanyakan ya ikhwan sekalian? Silakan kita buka tanya jawab ya sebelum pekan depan kita merefresh lagi, bersemangat lagi untuk belajar ilmu durusul lugah, ilmu bahasa. Silakan yang mau bertanya, ada masukan atau ada ide atau ada sharing, silakan ya. Ustaz, ini Ya, baik. barusan aja saya terpikir nih. Jadi kayak, kalau tadi kan adab itu eh, sesuatu yang sikap kita mungkin seperti ini ya, akhlak ketika kita sudah dididik atau menerima ilmu. Nah, sedangkan Anas pernah dengar tuh ada belajar
belajar adab sebelum ilmu itu gimana Ustaz? Belajar. Iya, maksud jadi ketika kita mau belajar gitu, menerima ilmu gitu, tapi kita perlu belajar adab dulu gitu kan. Ya, ya, baik, baik. Belajar adab terlebih dahulu sebelum mendapatkan ilmu. Maksudnya di sini adalah adab menuntut ilmu, ya. Pelajarilah adab menuntut ilmu sebelum mendapatkan ilmu, ya. Dan adab menuntut ilmu adalah sebuah ilmu kan. Orang bisa mendapatkan adab itu ketika dididik dan mencari ilmu. Ya, thalabul ilm. Itu yang dimaksud. Bukan berarti antara adab dengan ilmu terpisah. Orang yang berilmu pasti adabnya baik. Tapi kok ada orang yang hafal 30 juz tapi nggak punya adab? Qalil adab. Berarti dia tidak dikatakan orang yang berilmu. Karena definisi orang yang berilmu bukan dari banyaknya hafalan. Oh, dia ranking 1, tapi akhlaknya buruk, dia tidak berilmu. Ini tolak ukurnya. Tolak ukur orang yang berilmu adalah orang yang memiliki adab ilmu, adab dalam menuntut ilmu. Ya, maka benar ya sebuah kalimat yang sering diungkapkan di pesantren-pesantren gitu ya. Ta'allamul adab qoblal ilm. Ya, pelajarilah adab sebelum ilmu. Ya, maksudnya di sini adalah adab menuntut ilmu. Baru kita menimba ilmu. Kita ingin belajar ilmu fikih, kita harus belajar dulu adab menuntut ilmu. Ya, ketika belajar tidak boleh tidur, ketika belajar antusias, ya. Ketika ada firman Allah yang diucapkan, maka kita mencatat, ya. Nah, itu disebut dengan adab fi talabil ilmi, adab menuntut ilmu. Ya, paham tuh insyaallah bisa dipahami? Baik, insyaallah. Insyaallah. Ya, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada Pak Andriana, Pak Iqbal, ya, Pak Pandu, dan Pak Rafiq. Silakan yang mau bertanya sebelum kita masuk kepada poin yang kedua. Ya. Bila tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke dalam poin yang kedua. Bagaimana pengkajian bahasa Arab saat ini yang kita pelajari harus berdasarkan program-program yang lebih terarah. Di antaranya tadi telah disepakati di pekan keempat. Ya. Insya Allah kita akan belajar mengimplementasikan kaidah-kaidah bahasa Arab ya secara sederhana sesuai dengan kemampuan kita, ya, yaitu mengimplementasikan di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ya, ini sudah disepakati. Ya. Lalu berikutnya, bagaimana kita dimudahkan dengan program ini agar antum sekalian bisa fokus belajar bahasa Arab, bisa fokus ya mencari ma'isyah, ya mencari nafkah ya. Nafkah itu wajib ya. Infak, satu akar kata yang sama tuh. Ya, infak sodako, infak itu wajib, sodako sunnah. Ya, nafkah, menafkahi anak istri, apa hukumnya? Wajib, Ustaz. Wajib. Wajib. Ya. Jangan sampai antum belajar bahasa Arab tidak menafkahi anak istri. Tinggalkan pelajaran bahasa Arab. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, karena ada kewajiban dan derajat kewajibannya berbeda dengan derajat kewajiban belajar bahasa Arab. Ya. Maka dari itu untuk mempermudah kita tugas-tugas yang diberi ya itu sifatnya ya
tidak setiap pekan, ya, agar antum tidak apa namanya bahasanya kesulitan ya. Karena kemarin kita melihat setiap pekan ada tugas itu yang mengerjakan mungkin hanya 1, 2, ada yang terlewat, ya ada yang dirapel gitu ya. Jadi nanti tugas-tugas itu kita tidak berikan setiap pekan, hanya 1 kali tugas dalam satu bulan. Ya, sepakat insya Allah ya ikhwan. Sepakat, Ya, insya Allah. insya Allah. Ustaz. Insya Allah, Pak. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, Ustadz ada nanya, yang ya silakan mau bertanya. yang tadi infak wajib, sodako sunnah itu penjelasannya gimana, Ustadz? Iya, masya Allah. Ya, baru tahu atau ingin maksudnya apa gitu? Ya baru tahu Ustadz, katanya butuh penjelasan. Ya, baik. Nafaka yunfiku. Ya, artinya adalah eh, seseorang yang memberikan hak dan kewajibannya ya kepada satu ya objek ya. Dalam hal ini adalah istri dan anak. Kalau sudah punya anak sudah punya istri ya. Kalau belum maka kewajibannya adalah kepada orang tua. Itu disebut dengan nafkah, infak secara bahasa. Secara istilah adalah suatu proses yang diberikan hak dan kewajibannya kepada orang yang membutuhkan. Ya, hanya saja infak itu tidak ditakar seperti halnya zakat. Nah, ini perbedaan nih, zakat, infak, sodako. Sering kita mendengar di musola atau di masjid ya, penyaluran ya zakat, infak, sodako. Kenapa tidak digabung saja antara infak dan sodako? Karena memang kaidahnya berbeda. Ya, hanya saja orang salah kaprah memahami seperti fakir miskin. Ya kan orang fakir miskin, beda antara fakir dan miskin. Makanya dipisahkan fakir miskin. Ya. Nah, ini yang harus dipahami. Antara yatim dan miskin. Piatu nggak ada dalam bahasa Arab. Yatim, miskin. Fakir, yatim, atau yatim, fakir, miskin. Penyaluran dana yatim, fakir, dan miskin. Ya, yatim itu harus identik dengan yang namanya miskin. Kalau anak yatim yang kaya raya, boleh tidak kita salurkan? Kasih uang, ya. Bentuknya bukan uang, penyalurannya. Karena penyaluran uang itu hanya diberikan kepada yang miskin, yang fakir dan yang miskin. Apalagi ya yatim yang fakir miskin. Nah, ini harus dijelaskan lebih detail. Ya, kalau antum melihat kan kalau ada pembayaran zakat fitrah ya ada tulisan zakat, infak dan sodako. Ya, pernah kita berpikir demikian? Infak sodako sama atau beda ya? Sama atau beda ya ikhwan? Beda Ustadz. Nah itu Beda. nanya itu tadi Kak kayak yang di apa permintaan ini ada untuk infak. Nah sodako, nah itu seperti apa itu penjelasannya itu? Iya, ya. Kalau kita menyalurkan infak, ya, itu adalah hukum yang di dalam syariat itu hukumnya wajib tapi tidak ditakar. Antum mau 500 perak, mau 1000 perak, ya, itu infak namanya kepada fakir miskin. Tapi kalau antum, wah sesekali lah saya mau sedekah 500, maka hukumnya sunnah. Adapun infak itu dikeluarkan setiap hari. Wajib disalurkan setiap hari. Wa anfiku mimma razaqnakum di dalam ayat Al-Qur'an. Dan infakkanlah dari sebagian rizki yang kalian dapatkan. Nah, baru tahu atau tidak nih? Jangan sampai nggak tahu. Baru tahu Ustadz, makanya ini penasaran juga nih setiap hari infak Ustadz gimana tuh Ustadz? Iya, setiap hari infak ya. Infak itu sifatnya bukan hanya dalam bentuk uang, ya. Musa'adah, bantuan, ya. Dalam bentuk
apa namanya, menafkahi atau memberikan uang kepada eh, yang menjadi objek tujuan kita. Ya, contoh misalkan suami berarti infaknya kemana? Ke Eh, istri. keluarga ya, istri, anak. Iya. Istri saat Nah, anak istri pertanyaannya, infak kepada istri dan anak apa hukumnya? Wajib. wajib Wajib. Wajib. Kalau wajib ditinggalkan apa hukuman? Dosa. 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 Ya, berdosa. Nah, kalau masih kecil gimana? Ya, yang masih kecil ya ini bagi yang orang sudah mencari nafkah. Ya, yang sudah bisa mencari nafkah sendiri. Maka ada kewajiban yang harus ditunaikan. Apa itu? Menginfakkan sebagian harta kita untuk siapa? Yang membutuhkan, fakir miskin. Ya, yang utama apa? Al-aqarib. Kata koribun, apa arti koribun? Yang dekat ya. Dekat ya. Iya, Dekat. yang dekat. Ya, siapa yang dekat? Kalau dia belum menikah, masih jomblo, Orang tua. Orang tua, orang saudara. tua. Ya. Iya, bukan calon istrinya, bukan, kan baru calon. Ya, baru calon. Ya. Adapun dirinya ada kewajiban untuk memberikan nafkah semampunya dia. Karena hukum nafkah itu tidak ada takarannya seperti suami memberikan nafkah kepada anak dan istri. Ada nggak takarannya? Dikatakan istri tidak dapat jatah full ya dari suaminya dalam bentuk nafkah lahir misalkan. Ada takarannya? Nggak ada. Ya. Yang sahih, yang rajih tidak ada takarannya sesuai dengan kebutuhan. Ya, meskipun ada pendapat, oh itu minimal eh, berapa dinar, berapa dirham, nggak bisa. Ini disesuaikan dengan gaya hidup. Ya, kan nggak mungkin kalau kita misalkan memberikan takaran ya. Setiap bulan kita berikan kepada istri misalkan 2 juta atau 5 juta rupiah. Tapi pada suatu waktu karena kerja serabutan dikasih hanya 1 juta. Ya. Apakah kita berdosa? Tidak. Kenapa? Kan istri butuh kebutuhannya banyak. Sesuai Semampunya itu, kemampuan. Ustaz. Nah, sesuai kemampuan. Ya, tinggal istrinya menilai saja dia bisa bersabar atau dia nilai suaminya nggak bertanggung jawab, gitu ya. Hanya segini mencari nafkahnya. Ya, ketidaksabaran seorang istri dan anak. Ya, maka nafkah itu tidak ada takarannya. Kalau zakat wajib bertakar. Ya, dia terikat dengan waktu zakat itu. Mau zakat apa? Zakat fitrah atau zakat fitri. Ya, dari awal Ramadan sampai malam takbiran terakhir penyalurannya dalam bentuk beras. Itu disebut dengan muqayyad, terikat dia. Ada hukum-hukum yang berlaku. Zakat mal wajib, syaratnya ya nisab dari minimal uang kita yang mengendap adalah 85 gram emas. Anggaplah 1 gramnya 1 juta. 85 juta uang kita mengendap. Lalu syarat kedua, haul. Haul mungkin pernah mendengar ya kalau ada majelis-majelis yang sholawat gitu ya. Wah ini haul syekh ini. Nah, haul itu 1 tahun. Keadaan 1 tahun. Ya, menjelang dari awalnya kematian, haulnya syekh ini, haulnya ini ya. Itu secara bahasa haul, hal, keadaan. Nah, keadaan dalam 1 tahun uangnya mengendap 85 juta syaratnya. Mengendap tidak dipakai, tidak digunakan. Ya, tidak berkurang di bawah 85 juta. Di atas 85 juta nanti di akhir tahunnya
salurkan 2,5%. Disalurkannya kemana? Lengkap, zakat mal itu lengkap. Zakat pertanian lengkap, ya. Nah, nafkah itu tidak ada takaran tapi wajib. Kita niatkan buat sedekah, kita niatkan untuk infak kepada fakir miskin 500 perak aja sehari atau 1.000 perak sehari. Ya, tapi karena sudah sudah ada tanggungan, nafkah yang wajib adalah kepada anak dan istri, maka tunaikan kepada anak dan istri. Ya, paham tuh insyaallah. Nah, insyaallah. Insyaallah. Kalau sudah menikah itu terhadap orang tua itu nafkah juga bagaimana? Wajib juga. Kalau suami ya, kalau laki-laki, Laki-laki. Ya. laki-laki. Ya, makanya kalau perempuan itu yang repot ya. Apalagi kalau anaknya perempuan semua misalkan. Ya, nggak ada kewajiban itu. Ya, anak perempuan menafkahi orang tuanya. Ya, tidak ada kewajiban bukan berarti nggak boleh. Ya, dia boleh menyalurkan kalau dari harta dia, harta sang perempuan tersebut, atau atas izin suaminya. Seperti itu. Tidak ada beban. Kalau anak laki-laki ada beban. Sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya istri, masih ada beban. Lihat orang tuanya. Susah atau tidak. Dalam masalah nafkah finansial. Ya. Kalau masalah hati, nafkah hati ya memang harus disalurkan kepada orang tua yang terbaik. Jangan membuat orang tua, jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua yang masih hidup. Seperti itu. Paham tuh insyaallah? Insyaallah. 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 Belum Nanya. hibah. Ya, silakan. Kalau yang apa tadi yang sedekah itu gimana Ustaz? Yang sedekah tadi kan nafkah yang sedekah itu gimana Ustaz? Iya, kalau sodako itu hukumnya sunnah, berapapun, tanpa ada takaran. Ya, nafkah itu wajib, tidak ada takaran. Zakat wajib bertakar, ada syarat-syaratnya dan ketentuannya. Itu perbedaannya. Kalau sodako dari kata sidik, sidku, kejujuran. Hatinya jujur tidak memberikan secara ikhlas kepada orang yang membutuhkan. Makanya kan ada dalil ya yang menjelaskan bahwa ada golongan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah diberikan kepada golongan tersebut. Di antaranya orang yang sedekah, mensedekahkan dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang tangan kanannya sedekahkan. Itu bukti sedekah yang benar-benar ya ikhlas karena Allah. Karena sedekah itu harus didasari dengan keikhlasan. Kalau sedekah kanan kiri kamera, ya, lalu ingin mendapatkan followers yang banyak, itu bukan sedekah namanya. Ya, itu namanya mencari cuan, mendapatkan keuntungan bisnis namanya. Ya, seperti itu. Fahim tuh insyaallah. Baik, insyaallah. Insyaallah. Detail ya. Untuk Satu lagi Ustaz, kalau yang ya. sholat duha itu yang apa Hah? diumpamakan apa, sedekah itu sholat duha. Apa? Diulangi. Sholat duha diumpamakan dengan sedekah bagi tubuh itu apa? Oh, salat duha diumpamakan bagaikan sedekah. Karena salat duha hukumnya apa? Sunnah. Sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Jadi pembuktian kita kepada Allah dengan seikhlas mungkin itu disebut dengan sedekah juga. Ya. Seperti dalam hadis lain, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Tersenyum di hadapan saudaramu adalah bagian dari sedekah. Berarti hukumnya sunnah. Bukan berarti setiap ketemu orang harus senyum. Nggak harus. Ya. Kita lewat, ya. Kadang kita diam, biasa saja. Kadang kita senyum. Ya. Mendapatkan pahala. Seperti itu. Salat duha hukumnya apa? Sunnah. Maka bagian dari sedekah. Ya. Bukti kita
jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat ikhlas karena Allah dan mengharapkan ridha Allah. Itu bagian dari sedekah, ya. Kalau kita belajar secara bahasa luar biasa. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita bisa mengambil ibrahnya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ya, setiap pelajaran bahasa Arab, pelajaran agama itu ada makna tersirat dari bahasa Arab. Ya, fahimtum insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik. Karena waktu yang sudah habis ya, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, semoga kita semua bisa termotivasi untuk bisa istiqamah di jalan Allah untuk dalam rangka mempelajari bahasa Al-Quran dan bahasa Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan berpikir belajar bahasa Arab itu hanya ya 1 poin saja ya biar bisa berbahasa Arab, itu bukan. Ya maknanya luas, pengaruhnya banyak sekali. Itu tadi baru 3 poin pengaruhnya. Belum yang lainnya, ada beberapa poin lagi yang belum saya sebutkan di sini karena waktunya terbatas. Insya Allah kita akan lanjutkan untuk pembahasan lebih detail di pertemuan yang akan datang. Semoga kita semua bisa istiqamah sampai kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Kita rabbal akhiri alamin. pada pertemuan malam hari Amin ini ya rabbal alamin. dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la La ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.